Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan makalah statistika yang berjudul Regresi dan Korelasi Sederhana. Perkenalkan, saya Deo Anggoro dan ada teman saya Muhammad Abtauga dan Riko Galingging. Langsung saja kami ingin menjelaskan makalah yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Analisis korelasi dan regresi. Satu pendahuluan, metode analisis dalam statistika adalah mengenai analisis terhadap data mengenai sebuah karakteristik dan mengenai sebuah variabel diskrit maupun kontinu. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan dengan berbagai gejala yang meliputi berbagai variabel. Sebagai contoh, 1. Berat badan dalam taraf tertentu tergantung pada tinggi badannya. 2. Produktivitas kerja pada taraf tertentu tergantung pada efisien dan efektivitas kerjanya. Produksi padi dalam taraf tertentu tergantung pada kesuburan tanah. Teknologi yang dipakai, banyak curah hujan, dan sebagainya. Berdasarkan contoh di atas, tampak bahwa terdapat variabel yang mempengaruhi variabel independen atau bebas dan dipengaruhi oleh variabel lainnya dependen atau terikat. Oleh karena itu diperlukan analisis data atas banyak variabel. Sebagai peneliti dituntut mencari kebenaran secara ilmiah atau berdasarkan ilmu, di mana fungsi ilmu sendiri yakini mengamalkan, menggambarkan, mengontrol, dan menerangkan. 2. Analisis regresi. Definisi regresi merupakan istilah yang diperkenalkan oleh seorang Prancis bernama Galton pada makalah yang berjudul Regression Toward Mediocrity in Hereditary Stature. Menurut hasil penelitiannya, Galton mengemukakan bahwa ada kecenderungan bagi para orang tua yang memiliki postur tubuh tinggi akan memiliki anak yang tinggi dan sebaliknya. Dengan kata lain, bahwa ada kecenderungan bagi rata-rata tinggi anak dengan rata-rata tinggi orang tua yang mempunyai tinggi tertentu untuk bergerak mundur, regress, ke arah tinggi rata-rata seluruh. Manfaat analis regresi. Analis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya, atau meramalkan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Jenis-jenis analis regresi. Analis regresi dibedakan menjadi dua, yaitu regresi linier dan non-linier. Sementara regresi linier dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni regresi linier sederhana dan berganda. Pengelompokan ini didasarkan pada jenis model persamaannya untuk linier dan non-linier, dan berdasarkan jumlah variabel yang dianalisis yang berimplikasi pada model persamaannya juga. Dalam makalah ini hanya akan diuraikan mengenai analisis regresi linier sederhana. Asumsi pada analisis regresi sederhana. Adapun asumsi yang melatar belakangi analisis regresi sederhana ini dapat digunakan, yaitu diantaranya variabel yang dicari hubungan fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi normal. Usman dan kawan-kawan dapat pula untuk mencari hubungan untuk data yang tidak berdistribusi normal dengan asumsi lain, yaitu kurva diketahui bentuknya. Variabel X tidak acak, sedangkan variabel Y harus acak. 3. Variabel yang dihubungkan memiliki pasangan sama dari subjek yang sama pula. 4. Variabel yang dihubungkan memiliki data interval atau rasio. Analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana hanya terdiri dari suatu variabel prediktor bebas dan satu variabel kriterium terikat. Persamaan regresinya adalah Y min E sama dengan A plus BX.
Keterangan: Y adalah variabel kriterium, X variabel prediktor, A bilangan konstan, B koefisien arah regresi linear. Cara menentukan model persamaan regresi. Model persamaan regresi linear sederhana dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu metode tangan bebas dan metode kuadrat terkecil. Metode tangan bebas. Metode ini merupakan metode kira-kira dengan menggunakan diagram pencar berdasarkan hasil pengamatan. Jika fenomena yang diamati terdiri dari variabel prediktor X dan variabel kriterium Y, maka data dapat digambarkan pada diagram dengan sumbu datar yang menyatakan X dan sumbu tegak yang menyatakan sumbu Y. Titik-titik ditentukan oleh absis X dan koordinat Y. Digambarkan dan terjadilah diagram pencar. Bentuk regresi dapat diperkirakan dengan memperhatikan letak titik-titik pada diagram. Apabila terletak pada garis lurus, maka dapat dikatakan regresi linear. Jika sebaliknya, maka dikatakan non-linear. Regresi linear ditarik secocok mungkin dengan letak titik-titik. Kemudian persamaannya dapat ditentukan dalam metode tangan bebas dikenal dengan dua istilah, yaitu A. Intercept, titik potong antara suatu garis dengan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Second matematis, nilai rata-rata pada variabel Y apabila variabel X bernilai 0. Apabila X tidak berkontribusi, maka secara rata-rata variabel Y akan bernilai sebesar intercept. B. Slope, ukuran kemiringan suatu garis yang merupakan besar koefisien regresi untuk variabel X. Secara matematis, suatu nilai yang menunjukkan seberapa besar kontribusi yang diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y, atau rata-rata pertambahan atau pengurangan yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan satu satuan variabel X. Tata cara penulisan model persamaannya, misalkan terdapat diagram regresi. Pendapatan atas konsumsi yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Apabila diperpanjang garis lurus dalam diagram, maka slope yang didapatkan sekitar 8,3 dan intercept yang merupakan kemiringan dari garis lurus tersebut didapatkan sekitar 1, sehingga model persamaan regresi sederhananya adalah Y sama dengan 8,3 plus X. 2. Metode kuadrat terkecil. Metode tangan bebas dapat dipakai untuk menolong menentukan dugaan bentuk regresi apakah linear atau tidak. Namun apabila tidak benar-benar yakin, maka dapat ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Untuk nilai A dan B-nya sendiri, yaitu seperti contoh di gambar ini. Koefisien regresi B menyiratkan bahwa koefisien regresi bernilai naik apabila harga B positif, dan sebaliknya koefisien regresi bernilai turun apabila harga B negatif. Konstanta maupun koefisien regresi dapat ditentukan langsung apabila salah satunya telah ditentukan, yaitu dengan persamaan A sama dengan Y min BX. Keterangan: Y rata-rata variabel Y, X adalah rata-rata variabel X. Selain itu juga koefisien regresi dapat ditentukan berdasarkan koefisien korelasi produk, momen, dan simpangan baku variabel Y dan variabel X. Persamaannya yaitu B sama dengan R SY per XSX. Keterangannya: R adalah koefisien korelasi produk momen antara variabel X dan variabel Y. SY simpangan baku variabel Y, XX simpangan baku variabel X. Apabila nilai A dan B telah didapatkan, maka dapat diketahui model persamaan regresi linear yang berbentuk Y sama dengan A plus BX. Selain dengan menggunakan rumus dengan mencari nilai konstanta dan koefisien A dan B, kemudian didapatkan model persamaannya. Uji signifikansi dan linearitas. Agar hasil model persamaan regresi dapat lebih dipertanggungjawabkan dalam mengambil sebuah keputusan,
maka perlu dilakukan uji signifikansi dan uji linearitas. Langkah-langkah pengujian ini adalah sebagai berikut. Menentukan hipotesis, menentukan model, persamaan regresi linear sederhana, melakukan uji signifikansi dan uji linearitas dengan menggunakan tabel bantuan ANOVA, yaitu seperti contoh di gambar ini. Empat, membandingkan F signifikan dan F linear, hitung dengan tabel. A. Apabila F sig hit kurang dari F sign table, maka H 0 diterima. Apabila F linear hit kurang dari F linear table, maka HO diterima. Dan sign table seperti di gambar ini. Koefisien determinasi adalah koefisien yang berfungsi untuk mengetahui proporsi keberagaman total dalam variabel kriterium Y yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor X yang ada dalam persamaan model regresi linear, atau mengukur seberapa jauh kemampuan model persamaan dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun bentuk persamaan koefisiennya determinasi, yaitu ini adalah rumusnya. Dalam kenyataannya, apabila R2 bernilai negatif, maka nilai R2 dianggap 0. Contoh, seorang pengusaha konveksi ingin mengetahui pengaruh jumlah produksi dengan lamanya jam kerja dalam beberapa bulan terakhir yang terampil dalam tabel. Tentukanlah persamaan regresinya, koefisien determinasinya, apakah terdapat hubungan fungsional, linear, dan signifikan antara jumlah produksi dan jam kerja. Jawabannya, membuat hipotesis dulu. H0, tidak terdapat hubungan fungsional yang linear dan signifikan antara jumlah produksi dan lamanya jam kerja. H1, terdapat hubungan fungsional yang linear dan signifikan antara jumlah produksi dan lamanya jam kerja. Kita buat tabel bantuan untuk mendapatkan model persamaan regresi seperti ini. Lalu hitung nilai A dan B, kemudian substitusikan ke dalam persamaan regresi. Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi yang telah didapatkan dengan bantuan tabel daftar ANOVA. Contohnya seperti ini. Oke, saya teruskan. Membandingkan F signifikansi dan F linear yang telah dihitung dengan variabel A. Apabila F sig hit atau F sig table, itu H diterima. Apabila F in hit atau fin table, itu H diterima. Sign table, F sign table atau F1A, decrect B atau A decrease. Decrect atau pembilangan, yaitu decrease ataupun menyebut. Oke, dan ini contoh-contohnya. Pembuatan kesimpulan. Terdapat hubungan fungsional dan signifikan antara jumlah produk dan lamanya jam kerja, dan tidak terdapat fungsi fungsional yang linear antara jumlah produksi dan lamanya jam kerja. 3. Analisis korelasi. A. Definisi. Korelasi merupakan istilah statistik yang menyatakan arah dan kuat hubungan antar variabel atau lebih. Analisis korelasi merupakan analisis yang sering digunakan
oleh para peneliti, karena peneliti umumnya tertarik terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dan mencoba untuk menghubungkannya, misalnya dalam menghubungkan antara berat badan dan tinggi badan, antara umum dan tekanan darahnya, antara motivasi dengan prestasi belajar atau bekerjanya, dan seterusnya. Hubungan antara variabel di dalam teknik korelasi bukanlah hubungan dalam arti hubungan sebab akibat, melainkan hanya merupakan hubungan sejarah saja. Hubungan sebab akibat, misalnya kemiskinan dan kejahatan, kebersihan dan kesehatan, kemiskinan, kebodohan. Lebih jelasnya, hubungan sebab akibat dapat diuraikan yang orang yang bodoh dapat menyebabkan dirinya miskin, sebaliknya orang yang miskin data menyebarkan dirinya bodoh, demikian seterusnya. Jadi tidak ada yang jelas mana yang menyebabkan dan mana yang menjadi penyebab. Hal tersebut berbeda dengan hubungan searah linear di dalam analisis korelasi. Dalam korelasi hanya dikenal hubungan darah saja, searah saja, bukan timbal balik. Misalnya tinggi badan menyebabkan berat badannya bertambah, tapi berat badan bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badan bertambah. Akibatnya dalam korelasi dikenal dengan nama penyebab dan akibat. Data menyebab atau yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau X, dan data yang dipengaruhi disebut variabel terikat Y. Sementara itu penentuan variabel bebas dan terkaitnya sendiri berdasarkan landasan teori yang dipakai. B. Pedoman pemilihan teknik korelasi dalam pengujian hipotetis. Variabel-variabel yang akan dihubungkan dari atas berbagai tingkatan data. Tingkatan data tersebut menentukan analisis korelasi yang mana yang paling tepat digunakan. Berikut pedoman pemilihan teknik korelasi berdasarkan tingkatan data tersebut. Contoh di kolom macam tingkatan data atau teknik korelasi yang digunakan: nominal, ordinal, dan interval, dan ratio. Konvensional untuk teknik korelasi yang digunakan: Spearman rank, kendal tahu, persen product moment, korelasi ganda, korelasi parsial. Statistik parametris. 1. Korelasi produk moment person. Teknik korelasi yang digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau radio, dan sumber data dari variabel atau lain tersebut adalah sama. Selain itu, kedua variabel masing-masing membentuk distribusi normal. Koefisien korelasi untuk populasi diberi simbol RH atau P, dan untuk sampel diberi simbol R, sedang untuk korelasi ganda diberi simbol R. Keterangan. Sebagai contoh, korelasi antara variabel X dengan Y. X sama dengan X kurang X, Y sama dengan buka kurung Y kurang Y tutup kurung, diketahui. Contoh sebagai berikut. Pedoman untuk memberikan inspirasi terhadap koefisien korelasi, interval koefisien, tingkat hubungan seperti di contoh yang kita lihat. Dua, korelasi rank atau Spearman. Korelasi ini dipakai apabila satu kedua variabel yang akan dikorelasikan memiliki tingkatan data ordinal. 2. Jumlah anggota sampel di bawah 30 sampai kecil. Data tersebut diubah dari interval ke ordinal. Dan 4. Data interval tersebut tidak berdistribusi normal. Korelasi rank ditemukan oleh Spearman sehingga disebut juga sebagai korelasi Spearman. Korelasi ini dapat pula disebut korelasi bertingkat atau berurutan atau berpangkat. Adapun manfaat korelasi rank adalah untuk mendapatkan kuatnya hubungan dua buah data ordinal, derajat kesesuaian dari dua penilai terhadap kelompok yang sama, validitas kongruen alat pengumpul data, realitas alat pengumpul data setelah dikembangkan bersama-sama William Brown, sehingga disebut
dengan korelasi Spearman-Brown lambangnya R. Rumus korelasi Spearman adalah sebagai dicontoh. Ini kita lihat rumus-rumusnya. Sementara itu langkah-langkah dalam menghitung koefisien korelasi ring adalah menuliskan hipotesis, membuat tabel bantuan untuk menghitung koefisien korelasi ring, dan memasukkan nilai-nilai yang terdapat dalam tabel ke dalam rumus R, menentukan taraf signifikan, menentukan kriteria pengujian signifikansi R, menentukan kriteria pengujian signifikansi R, mencari R table pada terdaftar tabel kritis untuk Spearman dan N, dan taraf signifikansi yang telah ditentukan membandingkan R hitung dengan R table, membuat kesimpulan. Catatan: jika tidak ingin menggunakan tabel kritis Spearman, maka dapat pula menggunakan tabel T sebagai langkah pengganti D, F, G, dan H sebagai berikut. Mencari hitungan rumus: jika tabel T hitung T table, maka HO diterima atau korelasinya tidak signifikan. Menentukan DK sama dengan N min 2 dan dengan taraf signifikansi seperti langkah C, dan melihat tabel, membandingkan T hitung dengan T table. Contohnya seperti di bawah ini. Hipotetis HO tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan Y. H1 terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel X dan Y. Tabel pembantunya seperti ini yang ada di contoh. Dalam kolom korelasi kendala tahu digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih. Bila datanya terbentuk ordinal atau ranking terlebihan, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis sampel yang jumlah anggotanya lebih dari 10 dan dapat dikembangkan untuk mencari koefisien parsial. Rumus yang digunakan adalah keterangan T koefisien korelasi kendala tahu, X jumlah ranking atas, jumlah ranking bawah, dan N banyak sampel. Uji signifikan koefisien korelasi menggunakan rumus Z. Karena distribusi normal, maka rumusnya adalah seperti di bawah ini. Korelasi poin biserial, keterangannya Y P sama dengan rata-rata data interval atau rasio Y dari kelompok 1, Y Q sama dengan rata-rata data interval atau rasio Y dari kelompok 2, SY simpangan baku seluruh data, P proporsi data interval atau rasio Y kelompok 1, Q proposal data interval atau rasio Y dari kelompok 2. Korelasi biserial, keterangannya YP sama dengan rata-rata skor Y dari kelompok 1, YQ sama dengan rata-rata skor Y dari kelompok 2. S begitupun simpangan baku seluruh data,